Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Aku doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita menginjak pada pembelajaran 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia, PPKN dan IPS. Selamat menyaksikan. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian, lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Bangsa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya, bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. A. Perjuangan bersifat kedaerahan. B. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. C. Masih bergantung pada pimpinan atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan berhenti. D. Kalah dalam persenjataan. E. Belanda menerapkan politik adu domba atau yang disebut dengan divide et impera. Masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa. Yang pertama, masa awal pergerakan nasional terjadi pada tahun 1900-an. Yang kedua, masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Yang ketiga, masa moderat yang terjadi pada tahun 1930-an. Masa pergerakan bangsa. Ayo membaca. Masa awal pergerakan nasional yang terjadi pada tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indij Party. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Masa awal radikal terjadi pada tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, kemudian yang terakhir Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. Masa moderat terjadi pada tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif, bersedia bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo tahun 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, kemudian ada Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Antara lain Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI, Young Islamiten Bond, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor internal.
terdiri dari kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Berikutnya, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Berikutnya, lahirnya kaum terpelajar. Selanjutnya, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Yang terakhir, lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Kemudian, faktor eksternal. Antara lain, 1. Perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan di India. Berikutnya, adanya politik etis dari Belanda. Selanjutnya, peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Selanjutnya, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang terakhir adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Itu tadi adalah faktor munculnya rasa kebangsaan di Indonesia, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Bidang ekonomi, ada upaya untuk menghapus eksploitasi ekonomi asing. Tujuannya untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Bidang politik, banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajah. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan, salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Bidang sosial budaya, melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sejak dirilisnya organisasi yang bersifat nasional, Budi Utomo, pemuda juga tergugah untuk membentuk organisasi-organisasi yang memperjuangkan nasib bangsanya. Semula di Indonesia terdapat macam-macam organisasi pemuda. Pada awal kemunculannya, organisasi-organisasi pemuda itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu organisasi pemuda bersifat kedaerahan, organisasi pemuda bersifat nasional, dan organisasi pemuda bersifat keagamaan. Untuk menggabungkan semua organisasi kedaerahan menjadi satu kesatuan, mereka mengadakan Kongres Pemuda Indonesia. Masa pergerakan bangsa. Ayo membaca peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Selama zaman penjajahan Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926, diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Jaya nomor 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pada malam penutupan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut.
A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. B. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda atau berwatak nasional dalam arti luas. D. Diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Masa pergerakan bangsa. Isi ikrar Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu tadi adalah isi ikrar dari Sumpah Pemuda. Ayo menulis. Mari anak-anak hebat, perhatikan di sini ada skema tentang bacaan yang berjudul Sumpah Pemuda. Kemudian di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Siapakah peserta Kongres Pemuda? Jawabannya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Berikutnya, kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Jaya nomor 106. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah hasil Kongres Pemuda 1? Kongres Pemuda 1 Indonesia 1 persiapan Kongres Pemuda Indonesia 2. Apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isinya adalah A. Kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. B. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. C. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kemudian, apa hasil Kongres Pemuda 2? Hasilnya yaitu A. Menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu bangsa Indonesia. B. Menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. C. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda. D. Diikrarkannya Sumpah Pemuda. Perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya, serta sistem kekerabatan. 1. Adat istiadat. 2. Bahasa daerah. 3. Sistem kekerabatan. Kita akan membahas 1. Adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu, meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya, upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. 2. Bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau keduanya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Menerima perbedaan suku dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mempelajari budaya suku lain untuk menambah pengetahuan. 3. Tidak merendahkan suku lain. Itu tadi adalah hal yang sebaiknya dilakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian materi kelas 5 tema 7 subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.